berkebun dengan soleh. Dan pada malam ini kita akan baca bab yang kelima. Alhamdulillah kita sudah selesai 4 bab sebelumnya, yaitu pertama bab ikhlas, kemudian bab at-taubah, kemudian setelah itu bab as-sabru, sabar. Kemudian yang keempat kemarin bab as-sidqu, yaitu tentang kejujuran. Makin segin terbaca insyaallah bab tentang al-muraqabah, tentang muraqabah. Di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan babu al-muraqabati, bab tentang muraqabah. Muraqabah artinya pengawasan. Muraqabah artinya pengawasan, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muraqabah. Cara muraqabah, seorang yang beriman harus dia punya sifat muraqabah, yaitu dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini muraqabah, definisinya adalah makna muraqabah dawamu ilmika bi annallaha la yakhfa alaihi syai'un min amrika. Yang namanya muraqabah adalah dawamu ilmik, engkau senantiasa mengetahui, senantiasa sadar, bi annallaha la yakhfa alaihi syai'un, bahwasanya Allah tidak tersembunyi darinya sesuatu pun. Dinara nyebut dengan Allah apapun dinara nyebut. Min amrika, dari urusan hidupmu. Dinara nyebut dengan Allah perkara-perkara hidup ini sedikit pun dinara nyebut dengan Allah. Ya kanana muraqabah dawamu ilmika, engkau senantiasa sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi darinya sesuatu pun dari perkara kehidupanmu. Ini ngena arti muraqabah. Makanya Al-Imam Ibnul Mubarak berkata kepada seseorang, raqibillah ta'ala. Ibnul Mubarak mengatakan, wahai fulan, muraqabahilah Allah, raqibillah, muraqabahilah Allah. Fasa'alahu an tafsiriha, maka kemudian ditanya Ibnul Mubarak niki, nabi kenana muraqabah? Faqal, maka beliau mengatakan, kun abadan ka'annaka tarallaha azza wa jalla. Begitu dia ditanya nabi kenana muraqabah, Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan, kun abadan, jadilah engkau selama-lamanya ka'annaka tarallah, seolah-olah engkau melihat Allah. Mara ili julun terdoang anu, seolah-olah ini, seolah-olah engkau melihat Allah. Ya kenana muraqabah. Ya, nangkaita li saat bahunda li rurung no, bahunda li rurung, amun ta selalu merasa li julun ta gin arak polisi. Mumbe kira-kira angkun tene li julun ta ini gin arak polisi. Dia julun ta arak polisi, ni kepengkolannya polisi tono, nanti setelah perempatan polisi. Kira-kira mumbe angkun ta bahunda gin ugal-ugalan atau tertib angkun ta bahunda? Gin ta tertib, taat lalu lintas itu. Siapang helm ya. Mun wajibang bersepatu sang bersepatu itu ruhana. Kenapa? Karena di depan kita ada polisi.
atau nengkara CCTV di depan kita sehingga seolah-olah lejulun tu pengawas no, petugas keamanan no, sehingga akhirnya kita tidak berani melanggar aturan tempat tersebut. Nah, seorang manusia hendaklah dia merasa, kata Al-Imam Ibnu Mubarak, ya, ka'annaka tarallah, seolah-olah engkau melihat Allah. Mara angkun dan ngita Allah. Ngita Allah. Bau ke Allah tegita. Bau ke Allah tegita. Hah? Bau, Masya Allah. Bau lembe laun lagu. Jadi sifat Allah dia bisa dilihat. Harus kita yakini Allah memiliki sifat bisa dilihat. Lagu nengke manusia ndek netesade kemampuan untuk melihat Allah. Nanti di akhirat di surga diberi dia kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Maha Indah. Allah Maha Indah. Innallaha jamil. Allah Maha Indah. Sehingga penduduk surga begitu melihat Allah lupana keindahan surga no. Lupana keindahan surga karena Allah Maha Indah. Makanya di antara sifat Allah dia bisa dilihat. Lagu le dunia nengke manusia ndek nemantes adik kemampuan untuk melihat. Makanya Allah berkata kepada Nabi Musa, innaka lan tarani, ya Musa, engkau tidak akan melihatku di dunia itu. Lagu di akhirat laun kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagu nangka ini muraqabah itu kok seolah-olah engkau melihat Allah. Sedangkan buruk dikatakan itu ditegin bong kita ya. Mumio kena enggak bungangnya ini. Tadi dikatakan kita tidak akan mampu melihat Allah di dunia, tapi di definisi Al-Imam Ibnul Mubarak siaran muraqabah yaitu seolah-olah engkau melihat Allah, melihat Nabi kena niki. Jadi melihat itu ada melihat basariyah, melihat dengan mata. Ada juga melihat qalbiyah, melihat dengan hati. Ya, nah ini kira-kira ucapan Al-Imam Ibnul Mubarak, melihat dengan mata atau dengan hati? Dengan hati. Ya, merasakan, selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasakan, ini melihat ini. Pada mara ita nengke lek julun senina te. Ule ita lengan tok tebegawean ngenti kepeng ngenti gaji bengenteng anu. Ya macam-macam ku tersebut yang anu kepeng ini dalam celana, dalam nemalik dalam celana anu. Begitu kita pulang pasti tahu si senina te bahwasanya kita pegang uang padahal dia kita kepeng anu. Apanya yang melihat kira-kira? Kan matanya enggak melihat kita bawa uang. Hatinya melihat, hati nu begita yang jauh kepeng lagu mbe tona tulu ya ngene idapna sih ya. Ya, atau kalau kita menyembunyikan sesuatu arah rahasia sebut tengeno gitana ya si nyonya no. Lagu ende nemani ini ingin nyebut dia karena dia belum dengar dari kita. Lagu arah pasti arah rahasia ini ngene. Atau sebaliknya ibu-ibu no nyebut rahasia kan itu ngono arak doang resena. Dia ngono bapak-bapak arak sebut ne sedina aku ini apa ini ngenten. Kurang lebih begitu. Melihat dengan apa? Dengan hati. Di dunia juga seorang beriman kalau dia sudah ada sifat muraqabatullah kata Al-Imam Ibnul Mubarak yaitu dikatakan di sini kun abadan ka'annaka tarallah kata beliau. Jadilah selama-lamanya seolah-olah engkau melihat Allah. Melihat kedua Nabi niki
hati. Karena melihat dengan mata kita tidak akan mampu. Lagu laun di akhirat gina nyadi itu kemampuan isi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melihat Allah. Dikatakan pula oleh Al-Harith Al-Muhasibi di saat beliau ditanya tentang muraqabah, beliau mengatakan al-muraqabatu ilmul qalbi biqurbillahi ta'ala. Siaran muraqabah adalah hati ini mengetahui akan dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini mengetahui akan dekatnya Allah. Hati ini menyadari, merasakan akan dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah niki ucapan ulama-ulama kita tentang muraqabah. Ya, kalau kita bahasakan muraqabah artinya adalah pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian li bab niki tulisanang ni beberapa dalil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pertama di sini qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah yang melihatmu di saat engkau berdiri salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan dialah Allah yang melihatmu di saat engkau bersujud. Li tengah kelem, peteng, dalam balik, bahkan sang dalam kamar. Ya, dalam kondisi petang sepi, tonong ke tembutang salat, tonong ke teruku, tonong ke sujud. Bahkan kadang-kadang senina teh dia nano itu kejang kata salat, dia no itu salat. Tapi walaupun kondisi petang marak niki, Allah Subhanahu wa taala melihat kita sedang berdiri. Kita ni itu si Allah Subhanahu wa taala. Angka ibadah-ibadah niki apapun dia, ibadah zahir, ibadah tersembunyi, ibadah lafaz, semuanya itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Asy-Syaikh Salim Id Al-Hilali hafizahullah taala beliau mengatakan, yukhatibullahu nabiyahu, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada nabinya, annahu subhanahu wa ta'ala yarahu hina yaqum, bahwasanya Allah melihat nabinya di saat nabinya berdiri. Berdiri untuk nabi niki ila shalah, berdiri untuk salat. Wa yara taqallubahu qa'iman wa raki'an wa sajida, dan Allah melihat pergerakan nabinya, entah dia di saat dia berdiri, di saat dia ruku, maupun di saat dia sujud. Memang ayat niki kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi ini umum untuk seluruh manusia. Sayyidina muna salat piran-piran le embembena gitana ya si Allah, gitana. Ya, sehingga ibadah taniki ndekna sia-sia, ndekna sia-sia. Sekecil-kecil ibadah, sesembunyi-sembunyinya ibadah, itu selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anehnya serina nyebut ibadah, no, serina belik pahalana. Karena dengan semakin dia tersembunyi, ibadah itu akan semakin ikhlas. Serina nyebut ibadah, maka pahalana sere belik. Karena sere tenyebut, maka kita akan semakin ikhlas. Angka ibadah si paling belik pahalana ibadah hati. Ibadah Nabi, ibadah hati. Ini ibadah paling besar pahalanya. Ya, ibadah hati seperti rasa takut, rasa cinta, rasa berharap, rasa marah, itu semua di hati itu. Rasa benci, rasa senang, semua di hati. Dan itu pahalanya besar. Makanya dikatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka jauh meninggalkan kita, kedudukannya jauh di atas kita, bukan karena banyak sholatnya, bukan.
Bukan karena banyak puasanya, bukan karena banyak zikirnya, bukan. Pada solat kencaya, pada puasan te, pada zikir te. Lagu Nabi ya sangat atas kedudukannya. Ibadah hatinya, yaitu cintanya yang sangat besar kepada Allah dan Rasulnya, takutnya yang sangat besar kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan seterusnya ibadah-ibadah hati ini, kita tawakal, ya. Oleh karenanya kita kembali ibadah niki serene nyebo, serene beli pahala. Ya, ibadah semakin tersembunyi semakin besar pahalanya. Makanya di sini disebutkan tentang salat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nyebo kita ini insya Allah bahkan itu yang lebih besar pahalanya. Kemudian ayat berikutnya dituliskan kita di sini wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah ngancain nida bimbe taude. Ya, niki di surah Al-Hadid ayat 4. Ini menunjukkan bahwasanya makhluk niki selalu dibersamai oleh Allah semuanya. Ya, dan di sini bersama di sini Nabi maksudnya bersama di sini. Tentu maksudnya adalah dibersamai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dibersamai dengan Nabi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena amun zat Allah betone zat Allah Subhanahu wa taala, zat Allah berada di atas arasy. Ya, berada di atas sana jauh dari makhluknya, zat Allah. Adapun yang membersamai semua makhluk niki, apanya Allah yang membersamai mereka? Ilmunya. Adapun zat Allah di atas, jauh di sana, di atas seluruh makhluknya. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas aras sana, bersemayam di atas aras. Li atas malik arasnya. Makhluk paling tinggi, Nabi makhluk paling tinggi, aras paling tinggi wahina. Di nara makhluk malik li atas. Nah, Allah Subhanahu wa taala berada di atas aras itu. Saya ngenangan, Allah ngenangan 7 kali dalam Al-Quran Allah mengulang ayat niki. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah juga berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dan dialah Allah sang penguasa yang berada di atas hamba-hambanya. Fawqa ibadihi, li atas hamba-hambanya. Kayaknya bumi niki, ya, kita diliput oleh bumi, kemudian bumi ini diliput oleh langit, kemudian langit diliput oleh kursi Allah Subhanahu wa taala, kemudian diliput oleh arasy Allah Subhanahu wa taala, ke aras paling atas. Nah, Allah berada di atas hamba-hambanya itu. Ya, sehingga di narak bapa malik setelah arasy Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain juga Allah berfirman, aamintum man fis sama. Apakah kalian beriman kepada zat yang berada di atas? Sehingga di atas niki Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wa huwal aliyul azim. Dialah Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nabi kena maha tinggi, li atas, saran tinggi. Ini ke maha tinggi no le bawah. Maha tinggi pasti di atas. Kemudian dalam setiap salat kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci, subhana rabbiya, maha suci Rabbku al-a'la, yang maha tinggi, paling tinggi. Biaran tinggi di atas. Dan banyak lagi ayat-ayat semisal yang menunjukkan bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas jauh dari makhluknya.
Adapun ayat niki wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dijelaskan oleh ulama kita, ma'iyah di sini, kebersamaan di sini maksudnya adalah kebersamaan ilmu, ilmunya bersama kita. Ya, bahkan di sini kalau kita lihat ayat-ayatnya secara lengkap, niki di surah Al-Hadid ayat 4 Allah berfirman, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang turun ke bumi dan Allah mengetahui apa yang keluar dari bumi. Nabi sugul dengan bumi, pohon-pohon ini sugul dengan bumi ini. Allah tahu semua itu. Ya, wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit ditahu semuanya oleh Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Padahal ngone embet ono bersemayam ngene ayat ini di atas arasy. Tsumma stawa 'ala al-'arsy. Kemudian di bawah dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di akhir ayat Allah mengatakan wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Dia melihat apapun yang kita lakukan, padahal dia bersemayam di mana? Di atas. Berarti di sini kebersamaannya bersama kita niki, apanya bersama kita? Ilmunya. Ya, apalagi ite ini kan arah ite si jeneng, arah ite si cenge. Ada manusia yang beriman, ada manusia yang kafir, ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat. Ada manusia berada di tempat yang bagus, ada manusia berada di tempat yang hina, dan semuanya itu dibersamai oleh Allah. Bersama apanya lagu ini? Ilmunya. Tidak mungkin zatnya, nggak mungkin. Ya, tidak mungkin zatnya. Makanya di sini dibersamai dia, entah dia baik maupun dia buruk, yaitu diketahui dia oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat gerak-geriknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Al-Imam An-Nawawi nulis sangita ayat ini dalam bab muraqabah, dalam bab tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala membersamai kita, apanya yang bersama kita ini? Ilmunya. Adapun zatnya di mana? Bersemayam di atas arasy. Kita baca perkataan Syekh Salim Al-Hilali. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala ma'al khalqi bi ilmihi, kata beliau. Allah Subhanahu wa taala dia membersamai makhluk yaitu dengan ilmunya. Dengan apa? Ilmunya. Wa huwa mustawin ala arsyihi ba'inun an khalqihi. Sedangkan Allah bersemayam di atas arasy, jauh dari makhluknya. Aina ma kanu min barrin au bahrin au lailin au naharin. Dimanapun mereka berada, Allah selalu membersamai mereka. Entah mereka itu di daratan maupun di lautan, entah itu di malam hari maupun di siang hari, fil buyuti au fil qifar, di dalam rumah maupun di luar rumah. Selalu Allah membersamai seluruh makhluknya. Ya. Fi ilmihi ala sawa tahta basarihi wa sam'ihi, dan Allah mengetahui kita sama istilah mengetahui kita. Ya, entah tenyebuk ke atau telik tempat terbuka, lek petang ke atau lek kenjelo, pada sineng kita itu si Allah Subhanahu wa taala. Karena dia narak bapa nyebuk, dia narak bapa aran nyebuk lek sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mulut kita yang berbicara atau hati kita yang berbicara
deduana tahu ni si Allah Subhanahu wa taala. Ini ki hati berbicara. Ini hati nu ngaraos, ini yang ngaraos. Ya, kan ngaraos dalam hati, ngenteng ngono. Raos dalam hati nu tahu ni dari si Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya agama niki subhanallah ndek nah hanya nyuruh kita meriri luar doang, Dek. Ndek nah hanya nyuruh kita meriri gerak-gerik tangan, gerak-gerik lisan, Dek. Lagu endak gerak-gerik hati nu. Ya, suruh kita meriri ya. Ilangan rasa suzon, ilangan rasa dengki, ilangan rasa. Ini kan pergerakan hati doang ini, suzon. Apa dan suzon bahasa kita? Buruk sangka. Bahasa Sasakna apa buruk sangka? Ada bahasa Sasak buruk sangka? Hah? Buruk sangka ke pokoknya. Iya, kan itu lihat itu Dino. Nah, itu pergerakan hati. Islam ajarnya kita atur ini. Enggak nejakan arak dalam hati ini, sing ngono-ngono. Ya, rasa dengki, rasa hasad, besang ilangan. Kenapa? Karena itu dinilai juga oleh Allah. Nilai ini. Sebagaimana sahabat si datang aning masjid, Nabi itu kejakan tokol-tokol kerja sahabat. Sepuh sahabat Nabi itu mengatakan penduduk surga. Penduduk surga ginta dengan lawang ini, tentu tema dengan ini. Jemaahnya mereka mengatakan penduduk surga ginta dengan lawang ini, tema dengan yang sama. Kemudian penasaran salah sepuh sahabat, apa amalannya dengan ini? Karena para ini penduduk surga si Nabi. Akhirnya ninduk jadi balina dan lain sebagainya. Ternyata darah ibadahnya di neraka. Sekitarnya sholat malam di neraka, puasa di. Kan ini jadi penduduk surga dengan ini, ngene-ngene. Ya. Akhirnya di hari ketiga badakna ya aku ninduk tene melengkung kita pegawai anda soalnya ide para anaknya ide jadi penduduk surga. Aku ternyata nara bepe pegawai anda nara bepe ibadah deh ini pada bahkan remeh ibadah deh ini nggak kurang lebih kan? Ya, dan dia mengatakan bemulai ini ibadahku enggak nah. Akhirnya gini ulik sahabat iki aku udah tanggor ya ketik mendak. Memang ibadahku enggak nino. Lagu aku ini leatengku sedikit pun tidak ada rasa benci kepada orang lain. Leatengku dia nara rasa gedak tipak say-sayna. Maka sahabat ini langsung mengatakan, "Ini spesial dengan ini yesimnya ide menjadi penduduk surga." Kita karena ate ini kita tahu ya gedak, tahu yang membenci. Nah, Islam ngajar itu untuk ngatur ini, ndak ada yang membenci, ndak ada yang gedak. Maka Islam subhanallah bukan hanya ngajar kita menggerakkan badan doang, deh. Bukan hanya mengajar kita menggerakkan lisan, deh. Lagu endah ajar itu Nabi menggerakkan hati. Kira nenggerwi apa negawi ajarnya itu isi Islam. Nah, di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang kita lakukan di siang maupun di malam, amalan yang nampak maupun amalan yang tersembunyi, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki dia dituliskan kita oleh Syekh Salim Ital Hilali mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Nah, di sini bisa kita ketahui bahwasanya maksud dari ma'iyah kebersamaan di sini Nabi ngenengone kebersamaan niki Allah membersamai kita dengan ilmunya. Dan niki ayat niki menunjukkan kebersamaan Allah dengan seluruh makhluk. Entah baik maupun buruk. Tapi ada juga di sana jenis kebersamaan yang kedua, yaitu kebersamaan yang khusus bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ya, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatnain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan
innallaha ma'ana. Li saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdua dengan Abu Bakar di dalam gua Hira, di dalam gua Thur. Di sana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Abu Bakar, la tahzan, ndak ada takut Abu Bakar. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini bersama kita, bersama yang artinya adalah untuk membela Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Makanya dalam Al-Qur'an ada kata-kata ma'a, bersama seluruh makhluk. Ada juga bersama yang artinya bersama orang-orang spesial. Marak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Dari sini kemudian ulama kita membagi yang namanya ma'iyah itu dua. Ada ma'iyah ammah, ada ma'iyah khassah. Ada kebersamaan yang sifatnya umum, Allah membersamai semua makhluknya. Entah makhluk niki na bagus ki atau na cengeh, na beriman ki atau na kafir, ya, na taat ki atau na maksiat, kancaini si Allah. Ya, si kedua no ma'iyah khassah, kebersamaan Allah yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Dan niki bentuknya adalah sebagai pertolongan dari Allah. Contohnya niki, la tahzan innallaha ma'ana. Hai Abu Bakar, tidak ada takut karena Allah bersama kita. Bersama Nabi kenana tene bersama, yaitu untuk menolongnya, membantunya, memenangkannya, yaitu ma'iyah khassah, kebersamaan yang khusus. Adapun sekarang kebersamaan seluruh makhluk niki, maka itu kebersamaan umum yang artinya Allah mengetahui gerak-geriknya, melihat gerak-geriknya, mendengar gerak-geriknya. Adapun kebersamaan khusus niki khusus bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya yaitu kebersamaan untuk menolongnya, kebersamaan untuk memenangkannya. Jelas tidak niki? Adapun di ayat niki makin inna wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Niki kebersamaan umum atau kebersamaan khusus? Kebersamaan umum, yaitu membersamai seluruh makhluk. Kemudian ayat berikutnya dalam bab niki tulisanang naita wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada tersembunyi sesuatu pun baginya di bumi maupun di langit. Subhanallah. Le langit si guar inono. Narak bapa sekedi doang ngono entau ne yang bian ngono sekeno ino tau ne ya. Ya, apalagi le bumi siko di anu. Narak sesuatu le langit kode ngono tau ni si Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La yakhfa 'alaihi syai'un. Ndek narak nyebut sesuatu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk kita lihat ayat lain Malik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Allah Subhanahu wa taala memiliki kunci-kunci gaib yang tidak ada mengetahui gaib itu melainkan hanya Allah. Darat nak gaib melainkan hanya Allah. Termasuk Nabi dah sallallahu alaihi wasallam, dia nak tahu gaib kecuali setelah dikabarkan dia oleh Allah. Angka mau hilang sempino ndak tepete dengan si nak gaib no. Mau hilang sempi, hilang bembe, hilang jaran, kadang dia narak dengan nanau gaib dia narak. Kecuali dengan si tersadik wahyu isi Allah baru nak gaib. Nangkali zaman teniki wahyu masih turun ke wahyu no. Jarak wahyu jarak. Ya jarak wahyu sehingga dia narak dengan nak gaib paling nengkai ini dia narak.
Mun ngaku nana gaib berarti ngajak angin numpulang mulu-mulu angin. Tak ada sadu ya. Dia terganggu sadu ya dah. Mun tersadu ya berarti itu dia tersadu oleh ayat ini. Allah berfirman, la ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahui gaib itu melainkan hanya Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Sekumbe luasan daratan niki. Sekumbe jani luasan. Lautan ada boy tau ni si Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah daun gugur melainkan Allah tahu dia gugur daun itu. Pira luwih pohon li rembate niki. Pira luwih pohon li rembate dengan rembate dia tahu ya jumlah pohon ini. Berapa lagi piran gugur gedeng pohon dia mungkin tak tahu ya. Nengke niki pohon api niki nyambuk bidara, bidara. Pira terik gedengna jelu ini. Ndara itu nau ya subhanallah. Lihat Allah Subhanahu wa taala detail ilmunya detail. Ya tidaklah satu daun jatuh melainkan ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ini dikatakan wala habbatin fi dhulumatil ard. Dan tidaklah sebuah biji yang berada di kegelapan bumi. Kegelapan bumi. Dikatakan biji terik tret maning laut biji ngono. Terus berada di bawah dasar laut. Itu semua ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi dhulumatil ard. Jadi kegelapan bumi. Maka dikatakan ini berarti dia berada dalam beberapa kegelapan nih. Kegelapan dasar laut, kemudian kegelapan air, kegelapan malam, kegelapan awan, kegelapan hujan. Kan betutup dang biji si kode ini nih. Dalam seluruh kegelapan ditahu dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berada dalam kegelapan bertingkat-tingkat, taunya walaupun satu biji itu. Wala ratabin wala yabisin. Dan tidaklah sesuatu itu basah maupun kering illa fi kitabin mubin, melainkan sudah tertulis. Subhanallah. Bukan hanya ditahu lagu wah betulis mubin, bertulis dengan jelas sudah. Termasuk angkun tuh makin si tokol ini, saya si manggal keangne, manggal ketut, pedas si sini tokol, gue ketahuan lah. Tahu ini si Allah Subhanahu wa taala. Sedetail itu ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Angka kan berarti sere berat di tengah ji misal, berarti sere luwe sabarne. Ya nengen oke. Untuk bajang-bajang kan dari ke tokol doang selesai lah. Lagu montuah 50 tahun 60 tahun lah tokol nodang berat nyandar doang kan bega lah tenda. Berarti lebih butuh banyak sabar. Dengan si wahtoa berarti ngejina lebih butuh banyak sabar. Adapun bajang juga kekurangan sabar. Sehingga berarti kan beda ibadah nih. Beda tuh dia jumlah ibadah beda. Si toa luian sabarna, si bajang kurangan sabarna. Berarti dia belian pahala ni si toa si luian sabarna. Nah, sedetail-detail itu semua sudah ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ndak doa merasa rugi, jangan. Sekecil apapun ibadah ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita makin kata periri niat tono. Harapang di dalam setiap ibadah walaupun sekecil-kecilnya, harapkan dapat balasan dari Allah. Karena wah tahu si Allah wah. Karena kita niat ya, niatang dia ini benar-benar untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi darinya sesuatu pun. Syai' ngana tadi. Ya, yaitu dia pakai nakirah menunjukkan apapun itu ndik menyebut dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak di bumi, tidak pula di langit.
Kemudian ayat berikutnya di sini dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dikatakan inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu labil mirsad. Nabi kenana mirsad di sini dikatakan oleh Syekh Salim Id Al-Hilali, Allah Subhanahu yuhsi a'malal ibad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghitung amalan-amalan hamba. La yafutuhu minha syai'un, seluruh amalan hamba ini sedikit pun tidak akan luput, sedikit pun ndek ngitungnya, terhitung semuanya di catatan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh amalan hamba sedikit pun tidak ada yang luput. Ya, thumma yujazihim 'alaiha. Kemudian setelah itu Allah akan membalas amalan-amalan yang sudah tercatat itu, diberi balasan oleh Allah. Mirsad katanya artinya adalah Allah mencatat semua amalan kita, sekecil-kecilnya buih betulis. Kemudian tersimpan, maka tidak ada khawatir. Allah khairul hafizin, Allah sebaik-baiknya yang menyimpan simpen amalan teh. Terus laun le jelo kiamat sadik ni teu pahala amalan ino. Dia nara gini lang, tenang, nara gini lang. Angka karing tugas tenen ke sila beramal dengan amalan terbagus, terikhlas, tertulus. Karena Allah Subhanahu wa taala gina nulisnya selapu neino, kemudian akan disimpan. Tidak ada khawatir gini lang, dia gini lang. Dia gini berkurang. Kemudian nanti kita akan diberi nanti pada hari kiamat. Itulah makna mirsad. Allah Subhanahu wa taala dia yang maha mencatat kemudian membalas. Terakhir ya, ayat terakhir dalam bab ini dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang khianat dan segala yang disembunyikan oleh dada diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui mata yang khianat, bikin mata yang khianat, mata yang mencuri pandang. Ya, Nabi bahasa kita mencuri pandang. Nyeriri apa rana? Nyerep, ngono. Ya, jadi mencuri pandang, ngono. Ndak ngono sing beliau. Ya, jadi ndek apa rana? Ndek 100% liu tono. Lain nandang lagu sekedi ngono. Apa rana? Nyereret. Oke, ini wah mencuri pandang. Nah, mata yang mencuri pandang itu semendak, sedetik atau sang setengah detik, tahu nih si Allah. Kalau ada semendak ngono, tahu nih si Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tukhfis sudur, dan segala hal yang disembunyikan di dalam dada itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki dia beberapa ayat dan banyak ayat-ayat yang lain berbicara tentang muraqabah, berbicara tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah ya di kesempatan berikutnya nanti kita akan baca lagi hal-hal berkaitan dengan muraqabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu.
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah nabiyina Muhammad. Bismillah. Sila arak si nikman jelas atau wah jelas lah nggih sila. Bihillah. Nggih. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Nggih. Nggih. Jadi fa in tubdu ma fi anfusikum, jikalau kalian tampakkan apa yang ada pada diri kalian, au tukhfuhu atau kalian sembunyikan dia, yuhasibukum bihillah, maka Allah akan menghisapnya semua itu. Kalian tampakkan dia, yaitu perbuatan badan, perbuatan lisan, atau disembunyikan dia di dalam hatinya, maka apa yang ada dalam hati itu akan dihitung, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niat nggih, semua yang ada dalam hati. Misalkan iman dalam hati, imannya nggak berani dia tampakkan. Misal niki iman dalam hati tidak berani dia tampakkan. Kenapa? Karena di sekelilingnya ini orang-orang yang memusuhi orang-orang beriman. Misal barang siapa mengatakan dirinya beriman maka akan ditangkap, dibunuh, akhirnya disembunyikan imannya. Nah, apa yang dia sembunyikan ini ditahu oleh Allah kalau dia ini beriman. Iman yang disembunyikan ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalian tampakkan dia berupa kalian laksanakan sholat, kalian berpuasa, kalian berhaji, ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita nampakkan, entah itu amalan badan maupun amalan lisan, atau apa yang kita sembunyikan itu dalam hati, yuhasibukum bihillah, Allah akan menghisapnya nanti pada hari kiamat. Nah, nengke munara niatnya berbuat maksiat dihisap ke itu. Jadi niat niki kalau dia sudah niat yang benar-benar, maka itu akan dihisap dia dosa itu. Dia berniat ingin membunuh saudaranya, dan dia sudah megang pisau ingin membunuhnya. Itu niat dia. Lalu ternyata dia terbunuh duluan, maka dia orang ini dihukumi sudah membunuh. Tolong berkadu, al-qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Kan ini makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, nesi nyemate tema neraka. Ya, karena dia membunuh. Lagu ne yang terbunuh ini kenapa dia masuk neraka? Beliau mengatakan karena dia ini harisun ala qatli akhi, karena dia sudah sangat ingin untuk membunuh saudaranya. Yang terbunuh niki berhasil dia bunuh saudaranya? Tidak berhasil. Baru hanya di dalam hatinya ingin membunuh saudaranya. Cuman dia tidak jadi membunuh saudaranya karena dia duluan terbunuh. Nah, angkuna si wah arak niat plus ada usaha untuk melakukan itu, maka ini walaupun tidak tercapai, terhitung dia mendapatkan dosa tersebut. Pada misal marah dengan nengke niat melenginem khamar, misal niat melenginem khamar, ya lembe tadang berdagang tono dia daya ngana bait Yahunda jauh kepeng lalu wah ngeng. Begitu nyampe julun toko dengan si jual khamar, jeder langgar nih si motor, mati di tempat. Ya, dengan niki dapat dia dosa nginum khamar, dapat dia. Kenapa? Karena sudah ada niat dan ada usaha untuk melakukannya. Beda mun sekedar niat lagu urang ya, ya sekedar buat nginum lagu toko le balik, urang wah, ngana. Maka ini sekedar niat seperti ini tidak dia menjadi dosa
bahkan kadang-kadang bisa jadi pahala. Ida nulis ini? Ida nulis? Masya Allah. Angka Ida nulis? Oh, sangka Ida nulis seru. Masya Allah. Oke, kita kembali. Ya, jadi kalau niat niki, dia niat dosa. Ya, dia niat dosa. Kemudian dia sudah ada usaha untuk melakukan niatnya itu, tapi tidak terrealisasi, maka tercatat baginya dosa itu. Tapi kalau dia niat dosa, ya, niat melakukan dosa, tapi tidak ada kesungguhan dalam melakukan dosa itu, maka tidak dapat dosa. Bahkan bisa dapat pahala karena mengcancel dosa itu. Man hamma bisayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun kamilah. Barang siapa yang meniatkan melakukan keburukan tapi nggak jadi dia melakukan keburukan, dapat dia satu pahala. Satu pahala apa itu? Pahala meninggalkan dosa. Jadi di sana tempat dilihat mereka yang niatkan dosa itu, kalau sudah niat terus diusahakan untuk melakukannya, maka tercatat niat itu menjadi dosa. Tapi kalau dia sekedar niat, tidak ada usaha untuk melakukannya, ya, maka dia tidak dapat dosa. Bahkan kalau dia cancel karena takut kepada Allah, justru dia akan mendapatkan pahala karena tidak jadi melakukan dosa. Udah jelas, Ustaz? Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala. Yang kedua, perbedaan muraqabah ma'rifat dengan ihsan. Muraqabah tadi itu, ya, selalu dimuraqabah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi. Kemudian yang kedua ma'rifat, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih luas dia. Mengenal Allah lebih luas daripada muraqabah. Ya, jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang banyak nih. Ya, kita mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah, misalkan mengenal Allah, dialah yang menciptakan alam ini, dia yang memiliki alam, dia yang mengaturnya. Ini termasuk ke ma'rifatullah. Dan di antara pengenalan kita kepada Allah, ayat-ayat tadi, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah. Ini di antara pengenalan. Ini di antara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berarti mengenal Allah lebih luas daripada muraqabatullah. Adapun al-ihsan, ya, ihsan yang nanti kita akan baca sebuah hadis tentang al-ihsan. Ihsan yang dia merupakan martabatul din. Ihsan yang dia merupakan sebuah derajat dalam beragama. Ya, ini dicapai karena kesempurnaan muraqabah. Dan itu beragama ini telu tingkatan. Tingkatan pertama arana Islam, tingkatan kedua arana iman, tingkatan paling atas arana ihsan. Nah, kalau ihsan yang dimaksud ihsan yang di sini ini, maka ihsan ini tidak akan bisa kita capai dia melainkan dengan muraqabah yang sempurna. Ya, makanya nanti ihsan itu kita akan baca hadisnya, anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jikalau engkau tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihatmu. Dan inilah dia muraqabah. Makanya ihsan ini akan dicapai kalau muraqabah seseorang itu sempurna muraqabahnya. Kita yang berada di bawah sekarang ini, yang masih Islam, masih beriman, pasti ada rasa muraqabah itu ada, tapi dia tidak sempurna. Kalau muraqabah seseorang sempurna, maka dia akan berada di derajat al-ihsan. Dan ihsan ini ada luas, ya, termasuk juga ihsan itu bisa berbuat baik kepada orang lain, itu juga termasuk ihsan. Membantu dia, itu juga termasuk ihsan. Bahkan bukan hanya kepada manusia, kepada hewan dan sebagainya, itu juga termasuk ihsan. Ya, makanya dikatakan oleh Nabi SAW, barang siapa yang ingin membunuh, fa ahsinul qitlah, kata beliau. Barang siapa yang ingin menyembelih, maka perbaguslah cara dia menyembelih. Dalam arti ihsan itu secara umum bisa juga ihsan kepada orang-orang lain. Insyaallah nanti kita akan bahas dia hadis tentang ihsan dan kaitannya dengan muraqabah insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam.
Masiara niki. Nang ke jenana. Kan bagus pertanyaan deh nih. Nang ke jenana. Masya Allah. Dikatakan qaddarallah istri saya hamil muda. Tidak ada yang qaddarallah, alhamdulillah. Hamil kan nikmat ini. Ya bon qaddarallah itu bagi musibah itu. Muntah mau musibah baru qaddarallah wa ma syaa fa'al. Muntah mau musibah. Ya, ini hamil ini nikmat atau musibah? Nikmat. Lagunya ke musibah menurut dia ini ruana. Coba baca dulu. Qaddarallah istri saya sedang hamil muda dan tiba-tiba ngidam nyuruh saya poligami. Oh iya, renang pun musibah ini. Iya pun musibah karena bersuruh poligami ini. Oh iya musibah jadi hamil muda ini. Tapi saya belum mampu, Ustaz. Disuruh dia poligami tapi dia belum mampu. Apakah saya berdosa karena tidak menuruti kemauan istri? Masya Allah. Apakah saya berdosa karena tidak menuruti kemauan istri? Dari ida berdosa amun dek desade istrino mangan, amun dek desade ia berkelembi, amun dek desade ia tempat tinggal, padahal ida mampu ida nyade ia mangan, aku dek desade ia mangan, ini berdosa ida ini. Mampu ida nyade ia kelembi, lagu dia ada beliang ia kelembi, ini berdosa ida. Mampu ida miang tempat tinggal, lagu dia ada piang tempat tinggal, ini berdosa ida ini. Ya, karena itu hak istri, itu kewajiban kita. Tut'imha idza ta'imta wa taksuha idza tasid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti memenuhi kebutuhan primernya. Itu tugas suami. Kebutuhan primer. Nah, nengke berdua madu kebutuhan primer ke itu. Unde justru kadang-kadang kan madulani ini. Ya, kadang-kadang justru jadi penyakit buat dia. Kebutuhan birahi. Jadi angkuda sih tidak menuruti kemauannya bukan dosa, bukan. Ya, ini ada berdosa ini aja. Sang justru ini kadang-kadang bagus. Tidak menikah lagi kadang-kadang apa? Bagus, apalagi ada kata-kata saya belum mampu. Saya belum mampu. Mau dia mampu berdende so. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Mun de takut de mampu adil, maka cukup satu. Dia de mampu. Dia de mampu karena dia de mampu barang dia de adil. Amun dia de adil, mau dosa atau mau pahala? Dosa, berdosa ke dia tak adil. Nah, mun dia mampu untuk adil, dalam hati nak mengkum meradik malik, gingku selak satui wah ini ngenteng anu. Maka jangan kita ini nyonya. Dah tengah dosa berarti. Ya, jadi justru mun dek dah mampu terus urung ida merari mau ida pahala bahkan bukan justru dapat dosa. Ya, jelas ini apalagi istri ngidam muda, hamil muda. Ya, oleh karena mun hamil muda silakan dibantu ya. Jadilah suami yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah ditanya tentang beliau. Sahabat berketuan tipak senina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditanya istri beliau sallallahu alaihi wasallam, apa gawena Nabi le bali? Kadang beli masjid je kan karang itu kita ya. Nah, nengke mau uli apa gawena le bali? Maka istrinya menjawab, kana fi mihnati ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mau uli selalu membantu keluarganya, istrinya, bantuna ya mongkak, bantuna ya mopo, bantuna nyepu, ngorasin. Saya ini bantu senina ini, Nabi ini, Rasul ini, ulul azmi ini, manusia terbaik bantu senina ini. Munita kan lah gengsi membantu senina itu, gengsi dengan ti orasan, apa ini dan ini pun pegawaian ini ngenteng. Justru itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bantu yang mongka. Apa
apalagi mun dalam kondisi sakit, hamil muda ngidam debu ngambu apa rana ambun bawang sekedik misal ambun pendet dia bisa ngambu ngutakna wah sehingga itu mongkak ngono. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bantu ya. Ndek ke justru kejangkan ngono bilinte merari. Bilinte bulan madu kan nyarlak jamaah ini. Ya le saat butuh hang itu bulan madu tono kan lah mai angen naran ini. Ya oleh karenanya ya lihat-lihat hendaklah kita bijak dalam hal niki. Ya kalau sudah mampu sila sunnah Nabi ini. Ya 2, 3 atau 4 mun dah mampu. Lagu mun dah mampu stop dulu kah. Ya ndak miak lawang dosa malik dosa duit ini. Jelas niki nang ke masalah B ini muraqabah atau masalah poligami ini? Masalah mau punya pahala semamaan gitu karena mau kaya pahala sama makna niki karena ia ndek nemile memadu. Memilih poligami. Angkat dia nemile poligami semama ini. Semama ndek nemile poligami. Sedangkan senina bersuru. Mau ke si mama ini pahala karena ndek nemile poligami. Ih, kan aneh ni. Ini pertanyaan ini. Iya ndek na poligami gara-gara seninakna sakit nganten. Ini aja insyaallah mu ya pahala. Lagu nang ide ini lain ini malik ini. Ya, jadi seninakna dia nulak sakit, seninakna ini ya sehat, seger. Terus seninakna bersuru, ke merari dia tolong balik lelahku lah ide wah, ngana misalnya. Minta dia tolong balik. Lagu dia namele padahal wah mampu ya ngana. Dan dia butuh misal tiba-tiba dia namele. Ya ngumbe yang kunaine nah nangka jenana. Jadi ya pertama hukum asal poligami ini boleh kanggo mun butuh poligami ngumbe kenana butuh dalam arti mun gak seke ya masih dia tidak terpenuhi syahwatnya. Masih ada kebutuhan ya maka disunahkan dia nambah akhirnya terpenuhi syahwatnya dengan tenang karena ini butuh dipenuhi itu akhirnya tenang dengan mana hilang pelajaran muraqabah ini aja. Ini si pertama maka kondisi seperti ini sunnah yang merari malik. Si kedua amun ya ini hasratna beli seninakna dia mampu melayani dia dan dia kalau tidak nikah lagi terjerumus dalam zina maka saat itu wajib dia nikah lagi. Jadi arah kondisi dia itu mustahab dia nikah lagi, ada kondisi dia wajib nikah lagi. Hukum asalnya boleh. Lagu indah arah ia makruh nikah lagi. Di saat yang satu sudah cukup, ya kemudian malik yang merari sehingga akhirnya terbengkalai yang ada. Ya karena kurang mampu singone, kurang mampu fisik lah, kurang mampu strategi lah, kurang mampu ini intinya kurang mampu kan. Sehingga terbengkalai maka niki makruh nomor hari lebih baik jangan arah endah ya wah lemah bukan lagi kurang mampu lemah mempaksanya diri nomor hari saki doang dia nabu isi ini karena dia apa lemah fisik lemah mental lemah pikiran lemah kantong lemah selaku lemah saki doang dia nabu lemah, maksa dia akhirnya menzolimi kebutuhan istri tidak terpenuhi karena dia lemah, maksa dia maka jatuh ke dalam dosa. Angka tema yilingkum silima inokah ini ya haram, ini ya makruh, ini mubah, ini endah mustahab, ini endah ya wajib. Angka nang kesinina ini suruhna sama makna merarik malik karena suruh sama makna merarik malik ini usah penjelasan. Ini perlu penjelasan. Amun suruh merarik malik karena semamak senina nine dia mampu
Ya, sedangkan si mama ini dia punya hasrat yang tinggi, amun dek namarari malik terjerumus dia ke dalam zina, maka wajib si semama ini menikah lagi. Mau ya pahala menikah lagi, si istri yang dah mau ya pahala nyuruh semama nikah lagi. Jadi pelu detail nih. Ya, mun pelu lalu bareh hilang jama muraqabahna bareh ini. Ya wah kahna kan. Jadi ini tuh beritang ide si paling atas, yaitu wajib dia menikah lagi kalau dia khawatir terjerumus ke dalam zina dan dia mampu untuk poligami. Wallahu taala alam. Oke, itu terakhir kan kenokah? Niki angkat tangan dulu. Allah mengawasi kita. Ya. Tapi dalam praktik sehari-hari niki, muraqabah Allah niki hanya kita rasakan saat kita bersama. Saat ngaji, mana ya? Sama Ustaz niki. Pas sendirian kadang sering kita lalaikan apanya yang enggak beres. Apanya enggak beres? Iman no dina beres. Iya, jadi le saat luwe-luwe ngene muncul rasa muraqabah itu. Le saat le masjid pas ngaji, pas sholat, selesai sholat muncul rasa diawasi. Lalu begitu kita pulang sendiri, hilang rasa muraqabah no. Apanya yang kurang? Yang kurang adalah imannya yang kurang. Karena memang iman ini turun tayak, ya turun tayak. Begitulah iman turun tayak. Nang ke atas tahun iman bares, arah hal segede seret langsung turun iman. Bare malik tayak yang ngeno doang iman turun tayak. Ya, angka itu diterani jamin diri itu, diterani dah mau disedengan langsung diterani. Karena itu sendiri nengke ini misal soleh dan lain sebagainya, ndak macam-macam bare arah masalah segede langsung turun iman. Justru kadang-kadang cengean itu dengan si cengengone itu. Kenapa? Karena iman kita drop langsung seret. Kadang-kadang orang yang imannya tadi rendah tiba-tiba tayak imannya karena sesuatu hal. Ya, karena memang demikianlah iman. Ya, turun tayak, turun tayak, turun tayak. Yang kamu tengendang istiqomah di Allah Subhanahu wa taala. Yang buat tengendang mudah-mudahan husnul khatimah le saat mati nu kejeung kana atas iman nu. Ya, kejeung kana atas. Oleh karena terus ya tambah iman, tambah iman, tambah iman. Kalau sudah imannya bagus, luwe iman nu daka temesa-mesa terjaga kita. Ya, lagu nengke mun sakedi iman nu pas teluwe ngene bau itu saling bantu kah ngono? Pas teluwe bau itu saling bantu sehingga merasa muraqabah tinggi iman. Karena subhanallah persatuan tubuh ini berefek kepada hati. Maka dengan siwah lalu umroh, siwah lalu haji, ya lisan beribadah di Masjidil Haram, luar biasa nikmatnya, luar biasa. Bahkan setengah jam dia neman azan, setengah jam dia neman azan. Wah melihat kita di Masjidil Haram, wah. Padahal masih kan setengah jam. Kenapa? Karena di kota itu kumpul semuanya orang-orang yang imannya sedang naik di sana itu. Ya, lagu nangka pas dari balik setengah jam sebelum azan. Ini kita tayak masjid, ini tayak masjid kita. Dari ini masih bareh, bahkan wah azan di teman doang tayak. Masih 10 menit tepono kamat, ngenteng. Wah kamat 5 menit tepono salam, ngenteng. Akhirnya pas kita tayak salam imam. Kenapa demikian? Karena tadi badan ini. Ya, nah mun berkumpul marak niki saling bantu kita atino sehingga muncul iman yang tadi. Terasa ada muraqabah dan lain sebagainya. Begitu menyendiri hilang bantuan kiri kanan. Ya, sehingga don malik imano. Ya, angka pertama tadi cari teman-teman yang bagus karena pengaruhnya luar biasa ke iman. Yang kedua terus ya dipacu iman niki sehingga munah beli ngono pas menyendiri arak nyetop kita untuk berbuat maksiat. Wallahu taala alam. Terakhir kami, udah kontak. Seperti kisah sahabat Nabi yang disebut ibadahnya biasa-biasa saja, tapi dia disebut ahli surga. Pertanyaannya, apakah itu kan karena hati? Hati yang baik itu apa bisa dipelajari atau memang itu kodrat dari Allah? Hati yang baik, marangone penduduk surga ini, dia masuk surga karena hatinya hati yang baik. Apakah bisa dipelajari
ataukah memang sudah kuadrat dari sana? Jawabannya bisa dipelajari. Jadi hati yang mencintai, hati yang takut, hati yang berharap, ya itu bisa dipelajari. Bahkan akhlak bisa dipelajari. Kita pelajari untuk kita amalkan di hati. Itu akan mendatangkan pahala tersebut. Yang enggak tauhid niki subhanallah. Tauhid bukan hanya meriri awak. Awak niki ndak nyembah tipa selain Allah, ndak nyembah tipa kubur, tipa lolon kayu, dia hanya ino peririna, lagu indah hati peririna. Bukan hanya hati, bahkan lisan indah peririna. Dengan tauhid itu. Makanya kalau kita lihat pelajar tauhid, kita pelajarin tauhid, kita bisa lihat bahwasanya tauhid niki meriri hati, meriri lisan, meriri anggota badan. Ya, jadi hati, memperbaiki hati niki bisa dipelajari. Ya, dan ini makanya sekarang pelajaran kita di awal-awal pertama tentang ikhlas, kan hati itu. Ya, kemudian tentang taubat. Itu juga ada hati di sana. Kemudian setelahnya tentang sabar. Hati dah menahan hati, itu nahan. Kemudian keempat kemarin tentang as-sidqu, tentang jujur. Hati itu dah harusnya jujur dan sesuai di dalam hati dengan apa yang dia ucapkan. Makin dah muraqabah. Ini juga tentang hati. Kata pelajarin ya melalui kitab-kitab seperti niki, selain memperbaiki anggota badan, niki juga memperbaiki hati insyaallah. Bijaru niki mi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak para jamaah dan kurang lebihnya tiang minta maaf ya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan niki bermanfaat buat tiang dan kita semua. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.